hadirat-Mu kami menemukan banyak hal yang indah. Kasih-Mu, pengampunan-Mu, pengorbanan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami. Bapak terima kasih untuk pagi ini, ibadah ini sebagai rasa syukur karena sepanjang minggu ini pertolongan-Mu begitu sempurna. Kami diluputkan dari maut, kecelakaan, mara bahaya, bahkan mungkin ada di antara kami yang sakit dan minggu ini disembuhkan Tuhan. Bapak terima kasih dan biarlah ibadah ini juga bukan hanya sebagai rasa syukur, tetapi di mana kami mendapatkan tuntunan ilahi lewat firman-Mu. Berbicaralah, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, kuduskan kami yang menerimanya dan menyampaikannya. Tuhan memberkati, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, katakan sama-sama, amin, amin. Silahkan duduk, haleluya. Saya ingin menyapa kita semua, shalom. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Ensan, ya Pak Gembala dan seluruh majelis gereja yang sudah memberi saya kesempatan kembali untuk saya hadir kembali di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, baik, saya diberikan tema oleh gereja ini, sebuah perjalanan rohani, bagaimana kita walk with Jesus, berjalan bersama dengan Tuhan. Rasanya ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah perjalanan secara administratif ya, artinya setelah kita menjadi orang Kristen, kita KTP kita berubah menjadi Kristen, dan kita dibaptis, dan kemudian kita beribadah setiap hari Minggu. Saya rasa bukan hanya sekedar itu, tetapi ada tema yang dihidupi pada bulan ini, yaitu memiliki pikiran Kristus. Nah, saya mencoba untuk taat kepada tema gereja ini, maka saya diberi kesempatan hari ini untuk khotbah pagi dan sore. Saya sampaikan dua khotbah yang berbeda, tetapi masih di dalam poin-poin tentang memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara nanti sore tidak ada kegiatan khusus, tidak ada mungkin bepergian, saudara bisa hadir kembali. Saya akan sampaikan kembali tentang memiliki pikiran Kristus dari sebuah peristiwa yang di dalam Alkitab sangat terkenal, yaitu bangkitnya Lazarus, ya, dibangkitkan oleh Yesus. Ada banyak pikiran Kristus yang harus kita miliki dalam kisah-kisah itu. Oke, pagi ini saya ingin berbicara tentang satu hal, pikiran Kristus, tentang hal-hal yang baik untuk kita bisa terima. Jadi ini menjadi satu tema kita untuk sepanjang hari ini atau mungkin bulan ini. Mari kita akan membaca dalam, baik, 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16, saya akan baca untuk kita, perhatikan dengan baik. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Karena sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Mari baca yang warna kuning dengan lebih keras. 2, 3. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara ya, jadi ini adalah sebuah ayat yang baik untuk kita berbicara tentang pikiran Kristus yang harus kita miliki. Setelah kita menjadi orang Kristen, maka bukan hanya kegiatan kita berubah. Hari Minggu yang biasanya jalan-jalan, sekarang kita ke gereja. Bukan hanya itu, tetapi setelah kita jadi Kristen, ada hal yang harus berubah, yaitu cara berpikir kita. Katakan cara berpikir. Ya, cara berpikir kita mesti berubah. Dari cara duniawi menjadi cara surgawi, menjadi cara Kristus. Nah, bicara tentang pikiran ini mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Sadarkah kita kalau pikiran ini mengendalikan kegiatan kita? Apa yang Anda makan nanti habis kebaktian, saya percaya Anda sudah memikirkannya sekarang, ya. Nanti habis kebaktian mau makan apa gitu ya. Saudara pasti sudah memikirkannya, atau mau kemana. Makanya mungkin tadi malam juga misalnya, oh besok saya mau kebaktian. Maka saudara bangun pagi, saudara mandi dengan tujuan apa? Untuk kebaktian, untuk ibadah. Kenapa Anda sudah memikirkannya? Setiap gerakan kita itu dikendalikan oleh pikiran kita, saudara. Nah, pikiran ini menjadi medan pertempuran yang sangat berbahaya. Kenapa, saudara? Karena bicara tentang pikiran, ada dosa yang bisa dilahirkan oleh pikiran. Contoh ya, contoh orang di luar Kristen, ya, contohlah saudara kita orang Muslim ya, saya banyak bergaul dengan mereka. Menurut orang saudara kita orang Muslim, mereka berkata begini, namanya dosa perzinahan itu ketika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks yang bukan muhrimnya. Ya,
bukan istri atau suami sahnya, itu namanya dosa zina, ya. Zina. Ketika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks, hubungan suami istri yang bukan muhrimnya, itu dosa zina. Tapi orang Kristen punya standar yang lebih tinggi, ya. Dikatakan begini, Alkitab berkata, jika engkau melihat wanita lewat di depanmu dan engkau menginginkan dia tidur denganmu, engkau sudah berzina di dalam pikiran dan di dalam hatimu. Ya, saudara, maaf ya, saya towel saja enggak, saudara ya. Saya colek saja enggak, tapi saya bisa berzina dengan wanita manapun, ya. Nah, ini satu standar yang mengerikan di dalam kekristenan kita. Kita punya standar yang tinggi, maka saudara hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, ya. Kita bisa berzina di dalam pikiran kita. Sebutkan wanita cantik dimanapun. Maaf nih ya, saya agak sedikit vulgar. Sebutkan wanita cantik siapapun, artis kayak baik yang di Indonesia paling cantik di dunia, sebutkan, saya bisa tiduri wanita itu di dalam pikiran saya. Tidak perlu harus nyentuh. Saya bisa berzina di dalam pikiran saya, saudara. Maka ini sesuatu yang harus kita waspadai di dalam pikiran kita. Ini medan pertempuran yang sangat berbahaya. Saudara mau melakukan apa saja itu tergantung di dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita tidak bisa dikuasai oleh ruang dan waktu, saudara. Anda bisa kemana-mana lewat pikiran Anda. Ya, saudara hari ini duduk di sini, pikiran Anda bisa ada di rumah. Tadi kompor sudah tak matiin belum ya? Waduh, stres saudara. Aduh, tadi toko udah saya tutup belum ya? Gemboknya sudah saya pasang belum ya? Anda udah mikir nih, orangnya di sini, pikirannya bisa melayang kemana-mana, saudara ya. Atau mungkin maaf kata ada satu yang saudara yang harus hari ini tadi mau berangkat ke gereja, ditelepon misalnya orang tua di luar kota, keluarga di luar kota, aduh doain ya, mama sakit nih. Wah, Anda di sini kebaktian, tapi pikirannya ke mama yang sakit, ya kan? Ya nggak salah memang karena itu sesuatu. Tapi saya mau katakan begini, pikiran kita bisa terbang kemana-mana dan tidak bisa dikuasai oleh ruang dan waktu. Maka hari ini kita mesti sadari berbahayanya pikiran kita, saudara. Maka hari ini orang Kristen yang mau bertumbuh, orang Kristen yang mau bertumbuh dewasa harus memiliki pikiran Kristus. Ini nggak bisa enggak, saudara. Artinya begini, apa yang dipikirkan Kristus, saudara harus juga memikirkannya, saudara ya. Sekali lagi, memiliki pikiran Kristus berarti begini, apa yang Kristus pikirkan, kita juga harus pikirkan. Bukan apa yang Kristus pikirkan berbeda. Kristus mikir A, kita mikir B. Kristus mikir hitam, kita mikir putih. Saudara enggak bukan begitu ya. Artinya harus selaras, katakan selaras. Nah, ini orang duniawi enggak punya. Nah, kita ini dulu orang duniawi yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, setelah kita jadi orang Kristen, maka pikiran duniawi kita mulai bertobat, diletakkan, dan sekarang kita mengenakan pikiran Kristus. Roma 12 ayat yang kedua juga mengatakan bahwa ketika kita hendaklah kamu memakai pikiran Kristus, artinya dalam berarti begini ya, kita ini mesti harus mengalami pembaharuan pikiran ya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia pakai kata pembaharuan akal budi. Padahal dalam bahasa Inggris dipakai kata renewing of your mind. Alami pembaharuan pikiran kita, saudara. Maka setelah jadi Kristus, pikiran kita yang lama harus ditinggalkan. Mulai memiliki pikiran yang baru, saudara ya. Nah, apa itu pikiran Kristus? Hari ini saya sampaikan, pagi ini saya sampaikan 3 poin pikiran Kristus. Nanti sore saya akan sampaikan 3 poin lagi pikiran Kristus. Nah, pikiran yang pertama, pikiran Kristus adalah pikiran yang suci. Katakan pikiran yang suci. Nah, inilah pikiran Kristus. Yang dipikirkan Kristus sesuatu yang suci. Nah, kita juga ketika jadi orang Kristen, maka pikiran kita harus pikiran yang suci. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran balas dendam, pikiran-pikiran yang marah, pikiran-pikiran yang kecewa, itu mesti disingkirkan. Pikiran kita mulai pikiran yang suci, pikiran yang kudus. Bagaimana cara kita memiliki pikiran yang suci? Pikiran kita harus diterangi oleh firman Tuhan. Katakan amin. Sehingga kita ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Apa saja yang kita pikirkan. Saudara jualan, bisnis ya, jualan, dagang. Kemudian ada transaksi. Dan saudara mulai berpikir, kalau dulu saya akan pakai segala cara untuk bisa dapat cuan banyak, untung banyak.
Sekarang sudah mulai pikir, wah tapi ada cara-cara yang salah ya. Saya harus mulai berpikir, saya tetap bisnis, tetap dapat untung, tapi saya harus memikirkan supaya hal yang benar. Mulai dari pikiran kita, bukan bagaimana cara ngakalin orang, bukan bagaimana cara menipu orang, bukan bagaimana cara dapat keuntungan sebesar-besarnya, nggak peduli orang lain hancur ya. Tetapi mari kita berpikir pikiran Kristus, ya kan? Bagaimana kita tetap lakukan itu, tetapi kita tetap melakukan hal-hal yang baik, memikirkan hal yang baik, ya. Kalau dulu apa saja dilakukan, ya, kita dagang, ditawar barangnya. Berapa nih, Cik? Harganya 100.000, boleh nggak 70.000? Wah, ditawar orang kan. Orang kalau hari ini, apalagi ibu-ibu yang nggak nawar kan nggak marem ya. Ke pasar aja, mau beli sikat itu, harga cuma 2.000, masih ditawar 1.500, saudara. Ya ampun, itu untung berapa sih ya? Tapi kalau orang nggak nawarkan, nggak marem gitu ya. Berapa nih Ci? 100.000, 70.000 boleh nggak? Nggak boleh, kulaannya aja nggak boleh. Saudara, padahal kulaannya boleh loh saudara. Cuma untung Anda belum masuk itu aja, ya kan? Karena Anda mentargetkan untungnya lebih banyak gitu. Nah, pikiran Kristus ini yang mesti kita tanamkan, ya. Orang mau berumah tangga, buat apa? Ya untuk mencari kebahagiaan, untuk menghasilkan keturunan. Bukan itu, tapi mari kita cari apa tujuan Kristus ketika dalam pernikahan. Apa itu, ya kan? Supaya kita bisa bahagia di dalamnya. Pernikahan yang bahagia bukan pernikahan yang dalam ungkapan bahasa Inggris itu sedikit romantik gitu ya. Ketika mungkin seorang wanita dikatakan, kenapa kamu menikah dengan pria ini? Oh, because he complete me ya. Karena dia melengkapi diriku. Wah, itu bahasa yang romantis ya. You complete me. Wah, saudara. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang benar, saudara ya. Karena pernikahan kalau dia melengkapi hidupku berarti kamu nggak lengkap, ya kan? Kita ini nggak lengkap, cari orang untuk lengkap. Wah, saudara, dia akan menuntut terus untuk melengkapi. Dia akan menuntut pasangannya untuk melengkapi dirinya, ya kan? Kalau enggak dia kecewa, saudara. Makanya pernikahan bahagia itu adalah satu orang utuh dan menikah dengan satu orang yang utuh. Satu orang yang bahagia menikah dengan orang yang bahagia. Wah, itu rumah tangganya bahagia, saudara ya. Kalau satu orang hidupnya susah dalam penderitaan dan kemudian lihat cowok yang bisa melindunginya dan berkata, you complete me, engkau bisa melengkapi aku, wah dia akan menuntut terus. Cowoknya bisa capek, saudara ya, wah ngurusi kamu terus kayak gini ya, apa-apa susah. Maka terjadi banyak hal yang sulit. Maka saya banyak mengajar pernikahan. Pernikahan itu adalah orang utuh dengan orang utuh menikah. Orang bahagia dengan orang bahagia menikah. Orang damai dengan orang damai menikah. Itu double damai, double berkat, double bahagia. Katakan amin. Maka setiap pasangan harus melengkapi dirinya. Nah, inilah pikiran Kristus ya. Next, pikiran Kristus itu pikiran yang suci. Pikiran suci itu apa, saudara ya? Dan ini dia. Pikiran yang suci artinya begini, menang atas setan. Setan yang mencoba mengganggu kita dengan pikiran. Makanya begini ya, ada satu jendela pikiran kita, yaitu mata. Mata itu jendela pikiran kita, saudara. Apa yang Anda lihat, itu yang Anda pikirkan. Ya. Anda lihat jeruk warna hijau, Anda langsung memberikan penghakiman, mesti kecut. Loh, kamu belum nyicipi loh, ya kan? Belum nyicipi, belum dibuka, kamu sudah ngomong begini, mesti kecut. Kenapa? Mata ini adalah jendela pikiran kita, ya. Anda lihat orang kumisan, berewokan, badan tato, semuanya mesti copet. Nah, hati-hati ya, apa yang kita lihat, tidak semua kan begitu, ya kan. Mungkin dia punya gaya yang seperti itu, tapi dia mungkin orang baik-baik, tetapi mata ini adalah jendela pikiran kita. Maka hati-hati ya dengan apa yang Anda lihat. Dulu dosa itu susah dan mahal. Sekarang dosa itu mudah dan murah ya. Dari handphone Anda. Dulu saya masih remaja. Saya sempat nakal dengan teman-teman mencoba untuk itu tahun-tahun berapa ya? Tahun-tahun 85-an gitu ya. Tahun 85-an, masih remaja begitu, saya dengan teman-teman mencoba untuk meminjam video porno.
di tempat persewaan ya. Saya ngomong sama yang jaga, mau pinjam video porno ada enggak? Ya. Blue film gitu ya. Itu penjaganya mendelik ngomong gitu, "Cah cilik, umur piro kowe?" Kita dimarahi sudah ya. Sekarang Anda nggak perlu dicek KTP-nya. Lewat handphone Anda. Anda bisa isi Alkitab, Anda bisa nonton juga video porno. Ngerti ya? Halo? Ngantuk nggak ya? Saudara, ini bahaya. Kalau Anda nonton, wah saudara, itu yang akan dipikirkan. Anda lihat, apa yang Anda lihat cabul, pikiran Anda cabul. Perbuatan Anda cabul. Kalau perbuatan Anda terus melakukan, dilakukan cabul, karakter Anda terbentuk menjadi karakter yang cabul. Saudara. Kalau pagi hari, engkau saat teduh bersama, lewat Zoom tadi ya, pikiran Anda diisi dengan firman Tuhan. Maka apa yang Anda pikirkan firman Tuhan? Sepanjang hari, engkau akan melakukan firman Tuhan. Kalau Anda melakukan firman Tuhan terus-menerus, karakter Anda akan terbentuk menjadi karakter yang sesuai firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, hati-hati dengan mata ini. Nah, memang dosa ini berseliweran. Handphone kita ya, itu netral ya, seperti pisau itu di tangan pembunuh bisa jadi alat yang berbahaya. Di tangan chef yang jago dia bisa jadi masakan yang enak, ya kan? Netral, handphone itu netral, tergantung mata kita mau nonton apa di situ, saudara ya. Kalau yang kita tonton sesuatu yang cabul, yang kotor, wah saudara. Tapi satu hal kita nggak bisa lewati, kita ngomong nggak boleh handphone, ya nggak bisa begitu. Sekarang sekolah anak juga pakai handphone, ya kan? Anak nggak boleh pakai handphone, susah saudara. Kita nggak pakai handphone. Saya jamin di sini mungkin sekarang yang bawa Alkitab buku juga sudah jarang saudara ya. Karena semua Alkitab sudah masuk di handphone saudara. Bukan handphone yang dibuang, tapi pikiran kita yang mesti disucikan. Katakan amin. Jangan nontonnya sembarangan. Martin Luther pernah berkata bahwa kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang kalau burung itu mau bersarang di rambut kita, bertelur, bahkan di kepala kita bisa hus, ya kan? Dosa bisa berseliweran kepada kita, ya kan? Tanpa disadari, kadang kita juga harus berhadapan dengan dosa yang berseliweran begitu saja, saudara ya. Tetapi mari kita belajar untuk menang atas kuasa setan dengan pikiran yang kudus. Ya, Tuhan Yesus mengalahkan godaan setan di bukit pencobaan dengan firman Tuhan. Karena pikiran Kristus diterangi firman, ya kan? Ubah batu ini jadi roti. Tuhan berkata, ada tertulis. Itu pikirannya diterangi firman. Manusia tidak hidup dari roti saja, ya kan? Ayo jatuhkan dirimu dari hubungan bait suci. Bukankah malaikat akan menentang engkau? Wah, Yesus mengalahkan. Ada tertulis ya. Ayo sembah aku, seluruh dunia aku kasihkan kepadamu. Ada tertulis. Itu pikirannya diterangi firman. Ya. Hari ini maka saudara harus belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Tadi saya sedang ada pengumuman tentang pembacaan ayat harian ya. Di tempat kami juga ya, di kalender yang kami bagikan kemarin. Di bawahnya bukan hanya ada Rabu Pon, Kliwon gitu ya, tapi bacaan ayat ya. Hari ini kamu sih baca ayat itu ya, karena gereja kita kemarin mengeluarkan kenang-kenangan Natal, itu bentuknya kalender dan di bawah angka kalender itu ada pembacaan ayat tahunannya, saudara ya. Jadi setahun kita target selesai satu kitab ya, dan itu harus kita baca. Tiap hari baca Alkitab supaya kita kalau iblis menyerang ya, kita bisa menang atas setiap pencobaan. Iblis menggoda kita, ya. Tuh ada orang nyakitin kamu. Pikiran dunia ngomong gini, lawan. Kalau nggak dilawan keenakan dia. Itu pikiran dunia, betul ya? Tapi pikiran Kristus mulai ada nih. Firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, berdoalah kepada dia. Saudara, wah saudara, makna yang kita munculkan. Maka firman Tuhan harus menerangi pikiran kita, ya. Seperti Kristus, ada tertulis. Iblis berkata, lawan. Kita berkata, ada tertulis. Bahwa kita harus mengasihi musuh dan mendoakan dia, ya kan? Jangan sampai kita mencoba cara-caranya Yesus. Tapi kita nggak ngerti firman, ya kan? Iblis goda kita dengan hal yang salah tadi. Tuh ada orang sakiti kamu, orang fitnah kamu. Lawan. Maka kita berkata, ada tertulis. Iblis tanya, apa yang tertulis?
Bingung kita, apa yang tertulis ya? Maka kita harus belajar hidup dalam kebenaran ini. Pikiran yang diterangi firman Tuhan itu akan menang atas setan dan mengatasi godaan dosa ya. Nah, perhatikan, ada sebuah quote yang saya sampaikan di situ, perhatikan ya. Dicobai dosa tidak sama dengan berbuat dosa. Ucapkan sama-sama. 2, 3. Saudara, orang dicobai dosa itu bukan berarti kita berdosa ya. Tapi ketika kita melakukan, kita tergoda, pikiran kita jatuh dan kita melakukannya, maka kita sudah berbuat dosa. Ya, jadi tiap hari kita ini digoda terus sama iblis supaya berbuat dosa. Ya, tapi perhatikan, dicobai dosa tidak sama dengan berbuat dosa. Tiap hari, Daud ketika jalan di atas soto istananya, gak dosa. Dan kemudian lihat orang mandi, Bathsheba mandi, dosa enggak? Ya enggak dosa lah, siapa suruh kita lagi jalan-jalan ada orang mandi kan? Ya kan? Kan enggak disetting, ya kan? Dicobai. Kalau Daud balik, aduh ada orang mandi nih bikin godaan nih. Dia berbalik, dia enggak dosa saudara ya. Masalahnya dia, aduh ada orang mandi nih. Nah itu yang dosa ya. Dia mencoba membuat ruang di dalam pikirannya untuk menikmati. Sehingga apa yang dipikirkannya, cantik juga orang ini. Dia suruh pegawainya, siapa orang yang mandi itu? Oh dia istri pegawaimu. Rumahnya di sini, Daud menghampirinya. Saudara, tindakannya dituntun oleh pikirannya. Saudara, maka pikiran Kristus itu pikiran yang suci. Jadi orang Kristen kalau mau memiliki pikiran Kristus, ya pikiran kita harus suci. Yang ngerti katakan amin. Apa saja saudara lihat, pikiran gak bales, mendoakan orang, mengampuni ya. Tapi dia udah melakukan kesalahan ini 3 kali Pak. Tapi kan firman Tuhan berkata ada tertulis. Ampunilah dia. Berapa kali harus mengampuni? 70 kali, 7 kali. Waduh saudara. Itu kan satu hal yang harus kita miliki, pikiran Kristus, saudara ya. Ini yang kita harus alami. Pikiran Kristus adalah pikiran yang suci. Yang mau coba kita lihat satu pikiran yang diterangi oleh firman Tuhan. Next. Mazmur pasal yang pertama ayat yang 1-3. Mazmur 1 ayat 1-3, perhatikan ayat ini ayat yang sangat terkenal sekali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, pikiran Kristus adalah pikiran yang suci. Pikiran suci adalah pikiran yang diterangi oleh firman Tuhan. Kalau mau berhasil dalam hidupmu, tiap hari renungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Pagi ikut doa lewat Zoom, baca Alkitab, renungkan sepanjang hari. Renungkan siang dan malam. Apa maksud firman Tuhan tadi? Apa yang Tuhan kehendaki aku harus lakukan? Apa firman Tuhan yang menegur kesalahanku? Saudara, mulai belajar untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga itu akan menerangi pikiran kita. Sehingga kalau ada godaan datang, kita akan menjadi orang-orang menang terhadap godaan. Oke, yang kedua. Next, pikiran Kristus adalah pikiran yang memikirkan begini. Segala sesuatu itu mungkin. Katakan segala sesuatu mungkin. Oke, next kita baca ayatnya Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang, loh ngantuk semua, tidur ya, halo? Tidak ada yang mustahil bagimu, katakan amin. Ya, saya ini semangat, saudara jangan ngantuk ya saudara ya. Nah, saudara, tidak ada yang mustahil bagimu saudara. Kalau kita memikirkan pikiran Kristus, ada pikiran yang selalu berpikir apa-apa mungkin. Saudara mau memiliki pikiran Kristus ini, walk with Jesus, saudara harus punya konsekuensi gini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara berpikir begini,
pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Pasti ada mujizat. Katakan amin. Saudara, orang Kristen mulutnya dijaga. Jangan sampai waduh habis kali ini. Wah ini masalah paling berat. Wah ini susah ini. Wah ini enggak ada jalan keluarnya. Wah ini kanker, enggak ada obatnya. Wah aku masih mati karena penyakit ini. Saudara, stop berpikir yang buruk ya. Firman Tuhan berkata, Tuhan pernah menegur murid-muridnya, kamu orang yang kurang percaya. Saudara, pikiran Kristus adalah pikiran yang semua serba mungkin. Saudara, apa sih yang enggak bisa hari ini, saudara? Manusia terbatas, tetapi Kristus yang kita berjalan bersama dengan dia tidak terbatas. Amin. Saudara, ada berapa ratus tahun yang lalu, ada seorang anak muda, 2 orang anak muda, kakak beradik, Orville and Wilbur, tiduran di sebuah padang rumput. Si adik ngomong, Kak, suatu kali kita bisa terbang ya, kayak burung-burung di udara itu. Kakaknya ngomong, mana mungkin. Tapi dia ngomong, ya Kak, suatu saat kita akan terbang. Dan akhirnya kakaknya ngomong, ya, suatu saat kita akan terbang seperti burung-burung. Dan dia pulang kepada papanya pendeta. Ngomong, Papa, kami suatu saat akan terbang kayak burung-burung di udara. Papanya pendeta ngomong begini, mana mungkin. Burung punya sayap, kamu gak punya sayap, gak mungkin bisa terbang. Dikatakan mana mungkin. Tapi hari ini kalau saya berkata, saya pamit kepada jemaat, mungkin Pak Ensan juga pamit kepada jemaat, maaf ya, jemaat minggu depan saya gak ada, karena saya harus terbang ke Jepang misalnya. Saya harus terbang ke Singapura. Aneh gak? Gak aneh ya? Lu kok gak punya sayap kok bisa terbang? Pakai apa? Pesawat. Nah, Orville and Wilbur itulah pencipta pesawat pertama kali, ya kan? Dimana orang dulu ngomong gak mungkin, tapi sekarang mungkin, ya kan? Hari ini dokter mungkin berkata begini, saya berkata begini ya. Dokter adalah orang pintar yang dipakai Tuhan untuk menemukan penyakit kita. Ya, dokter itu orang pintar yang dipakai Tuhan untuk menemukan penyakit kita. Oh, dari pemeriksaan ibu ada kanker stadium 3 di usus besar. Jadi tindakannya harus begini-begini. Dokter itu orang pintar yang dipakai Tuhan untuk menemukan penyakit kita. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan penyakit kita. Namanya Tuhan Yesus. Amin. Kami punya ibu gembala senior di Jogja, namanya Ibu Ishak Sugianto. Suatu kali berapa puluh tahun yang lalu kami datang ke gereja, dia ngomong, tolong doakan ya, ibu kena kanker. Dia tunjukkan hasil cek labnya dari Singapura. Orang itu kalau saudara cek mungkin ke Prodia, ke Cito, atau ke Pramita begitu ya, cek lab. Kalau Anda mau cek CA, itu ada range-nya antara 0 sampai 5 ya. Jadi kalau Anda dicek misalnya, oh ada angka 4 gitu ya, berarti Anda nggak kena kanker, karena tidak ada yang nol ya. Semua orang punya potensi ya. Antara 0 sampai 5 itu normal, orang nggak kena kanker ya. Nah, waktu Ibu Ishak tunjukkan kepada saya hasil lab dari Singapura, Anda tahu ukuran normal itu 0 sampai 5. Saudara tahu CA-nya Ibu Gembala kami, CA-nya 572. Saudara. 572, maksimal 5 ya. Maka dia ngomong, dokter terus gimana? Ibu pulang aja. Obatnya apa dokter? Sudah tidak usah minum obat lah ya. Tidak usah minum obat, ya kan? Ngapain, ya kan? Makan aja ibu, yang harus ada pantangan, makan aja apa yang senang, mumpung masih ada waktu. Ya, Anda tahu dokter Singapura ngomong gitu loh saudara. Tapi hari ini, kalau Anda ketemu orang yang masih hidup, rambutnya tebal, kembali cantik saudara, sehat. Dan cek lab terakhir dari China, dia pulang, cek. Ya, saya pas khotbah di Jogja, dia panggil, Tony sini. Nih lihat hasil lab ibu. Anda tahu, CA-nya 3,5. Seperti orang tidak pernah kena kanker. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Anda ngomong kanker gak ada obatnya? Oh, memang mungkin ada obatnya, tapi kita punya Tuhan Yesus. Walk with Jesus.
engkau akan menemukan kesembuhan di sana. Orang dunia berkata enggak mungkin ya, tapi bersama dengan Tuhan pasti mungkin. Katakan amin. Saudara, maka hari ini jangan berpikir cara dunia. Dunia berjalan berdasarkan algoritma ya. Saudara, mereka berjalan dengan naik turunnya, dengan semua data, dengan semua statistik. Mereka berkata enggak mungkin. Tetapi bagi orang percaya mungkin. Ya, anak-anak muda dengar baik-baik mungkin berkata, waduh, saya anak muda yang waktu kelas 2 SMA, mama papa saya ngomong, Tony, enggak usah mikir kuliah ya. Papa mama enggak punya duit. Kamu keluar SMA kerja aja lah, cari duit. Apalagi papa saya kena stroke dan saya enggak punya kesempatan untuk bisa kuliah, saudara ya. Saya berkata, wah ya sudah. Tapi dalam hati saya berkata, saya punya Tuhan ya. Dan saya sempat ngomong kepada gembala saya, saudara ya. Gembala saya sudah senior, umurnya sudah 72 tahun ya, udah tua. Saya ngomong, Om, satu saat saya ingin jadi pendeta kayak Om. Ingin jadi berkat buat banyak orang. Seperti Om gitu ya. Saya ingin dipanggil Tuhan, melayani seperti Om. Tahu nggak pendeta saya ngomong gini, Tony, dia kan kenal keluarga kami ya kan. Papa kena stroke, mama jadi buruh pabrik, saudara ya. Dia ngomong gini, Tony, nggak usah berpikir yang macam-macam. Kamu pasti dipanggil Tuhan. Lulus SMA, kamu kerja, cari duit, bantu tuh papa mama. Adikmu 3, nanti kamu sudah umur 25, 27, kamu kawin. Menikah, punya anak. Kamu jalani, nanti kamu udah tua, nanti kalau udah tua kamu pasti dipanggil Tuhan. Panggil pulang maksudnya. Aduh, saya kepahitan sekali kalimat itu, saudara ya. Saya pahit dengan gembala saya. Aduh, kok ada ya hamba Tuhan gembala yang tidak membangkitkan semangat anak-anak mudanya, malah ditekan kayak gitu ya. Kamu pasti dipanggil Tuhan, bukan melayani, tapi panggil pulang ke surga, saudara. Saya berkata, waduh, saya bertumbuh dalam keluarga yang serba terbatas. Saya melayani pertama kali pun di kota Magelang. Magelang mungkin gak beda jauh lah dengan Jatibarang seperti ini ya. Cuma menangnya kita ada Akmil aja lah ya. Akademi Militer, sehingga orang pada kenal ya kan. Magelang ya. Hari ini kalau Anda gak tahu Magelang ya, saya ngomong Anda gak punya TV pasti. Ya kan. Karena retreat menteri kemarin di Magelang, kepala daerah kemarin 500 orang lebih retreat di Magelang. Anda tahu Magelang, waduh penuh sesak, macet di mana-mana ya kan. Plat nomornya G1, H1, H2, RI 24, RI 34, wah berseliweran terus ya. Belum lagi Indonesia 1, Indonesia 2, wih pada datang semua. Ya, dan itu diliput media sampai internasional ya kan. Ya cukup bangga lah kita ya dengan Magelang, walaupun bar itu ya sepi. Mereka pulang ya sepi lagi gitu ya. Karena Magelang itu kota damai ya. Jam 8 toko-toko udah tutup ya. Jam 8 malam nih toko udah tutup. Jam 9 mall itu gelap, saudara ya, udah gelap. Jadi tentram ya. Magelang itu setengah 9 orang udah naik kasur, narik selimut, saudara ya, tidur. Besok bangun pagi olahraga. Wah itu ya. Saudara, saya berpikir, aduh saya di Magelang ini ngapain ya jadi pendeta, saya gambar saya jadi pendeta mungkin di Bandung, di Jakarta, yang besar-besar begitu ya. Tapi ya Tuhan tempatkan saya mesti setia ya. Saya berkata, Tuhan aku ingin jadi berkat buat kota-kota, buat bangsa-bangsa. Apakah itu suatu yang mustahil? Enggak saudara. Karena saya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ini saya bersama dengan istri, kadang kami ngobrol, kita ini heran ya. Orang dari mana gitu ya kita bisa melayani berbagai pulau ya. Saya khotbah di berbagai tempat sampai ke saya pengkhotbah di BIC ya, Bethany International Church, ke Hong Kong 2 kali, khotbah di Macau 2 kali ya. Kamboja, Vietnam, negara-negara enggak pernah saya pikirkan saudara ya. Singapura, Malaysia itu udah berkali-kali ya baru kita mesti ke sana, tapi saya mau katakan tahun kemarin ya, bulan April saya harus khotbah di Korea ya, nah, sekaligus istri saya bisa ikut, anak-anak ajak sekalian ya kan. Saya mau katakan begini, ketika kita berpikir bersama dengan Tuhan, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, walk with Jesus, saudara mesti punya konsekuensi. Pikiran Anda mesti seperti pikiran Kristus.
Pikiran Kristus itu berkata semua mungkin. Katakan amin. Jadi ketika Anda mungkin dokter berkata, Pak maaf ya, ada penyumbatan jantung 70% dan 90%. Nggak mungkin ada obatnya, harus di bypass, harus di ring. Saudara berkata begini, dari mana duitnya? Pasti Tuhan sediakan. Katakan amin. Saudara tinggal percaya aja, ya kan? Daripada Anda gelisah, mending saudara berkata bangkitkan iman. Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Kalau ada mujizat, pasti sembuh. Kalau harus aku operasi, Tuhan pasti sediakan biayanya. Udah gitu aja. Pikiran kita serba mungkin. Itu adalah pikiran bersama dengan Yesus, ya kan? Pikiran manusia berkata, oh mbak, nggak mungkin orang jalan di atas air. Tapi pikiran Yesus berkata, Petrus jalan. Aku jalan, ya jalan di atas air. Dan Petrus jalan di atas air. Itu kan nggak mungkin. Ada gaya gravitasi di bumi ini. Tapi bersama dengan Yesus, kuasa Yesus mengatasi gaya gravitasi. Amin. Sehingga Petrus bisa berjalan di atas air. Pikiran Yesus serba mungkin. Tuhan, ini ada 5.000 orang nih. Dengar khotbahmu dari pagi sampai petang. Mereka butuh makan. Yesus berkata, ya kasih makan dong. Mereka berkata, duit 200 dinar dari mana kita beri makan untuk 5.000 orang. Ya kan, duitnya nggak cukup, itu jumlah besar. Ya kan, apalagi harus disediakan dalam waktu yang dekat. Bapak Ibu ya, yang mau mantu, tak tanya. Anda mantu misalnya ngundang orang 1.000 orang. Persiapannya berapa lama? Ayo, mau mantu tahun depan misalnya ya. Undanganmu 1.000 orang. Kira-kira persiapannya berapa lama? Setahun ya. Minimal setahun dong. Ini gedungnya seperti apa, makannya gimana. Ya kan? Makannya itu yang perlu dipikirkan. Jangan sampai orang datang masih banyak, makanan habis kan malu. Kan begitu kan? Dipikirkan. Lah ini Yesus mintanya sadet saknyet Kasih mereka makan. Tuhan 5.000 orang loh. Tidak mungkin menurut mereka. Tapi Yesus berkata, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Kasih ini. Doakan, dibagi-bagi. Maka mereka bisa makan kenyang. 5.000 orang. Bahkan sisa berapa? 12 keranjang. Ya, 12 bakul sisa. Ya kan? Kenapa sisa? Karena terjadi di Israel. Kalau terjadi jadi barang tidak sisa. Pasti dibungkus. Saya dengan istri heran waktu akhir tahun, saya ngomong nanti akhir tahun ya kita doa tutup tahun bawa makanan, perjamuan kasih. Semua keluarga bawa makanan. Saudara itu meja panjang penuh makanan. Saya dalam hati ngomong gini, siapa yang mau makan? Gini ya, banyak. Tapi baru sak lebatan teh saudara. Ya kan? Ibu-ibu bungkusi ya. Ngomong, sayang Pak daripada ditinggal gitu ya. Bagi Yesus semua serba mungkin. Katakan amin. 5 roti 2 ikan gak masalah. Selesai juga, saudara. Masalah yang besar itu selesai. Maka konsekuensinya hari ini. Apapun visimu, anak-anak muda dengar baik-baik. Engkau mungkin berkata, aku ingin jadi ini, itu. Saya ingin kuliah ini, itu. Jangan ngomong gak mungkin. Karena pikiran Kristus adalah pikiran yang selalu berkata, semua pasti mungkin. Katakan amin. Ya dong, jangan khawatir dengan hal begitu. Yang berikutnya, yang terakhir. Pikiran Kristus adalah pikiran yang tunduk pada kehendak Bapa. Saudara, next. Kita baca ayatnya, Markus 14 ayat 36. Ini kisah yang sangat terkenal di mana Yesus ada di Taman Getsemani ya. Di mana Yesus besok sebagai Allah, dia tahu besok apa yang akan terjadi, dia akan disalibkan sebagai manusia. Dia merasa, sedih sekali ya. Dikatakan demikian. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang, halo, gak ada suaranya, tetapi apa yang engkau kehendaki. Saudara, inilah Yesus Kristus punya pikiran. Ketika kepentingan Allah dengan kepentingan kita bertabrakan, kita harus memikirkan, mengutamakan keinginan Allah. Katakan amin. Yesus punya pikirannya kayak gitu. Secara manusia, aku berkata, Tuhan ambil cawan ini. Tapi kalaupun tidak, biar kehendakmu yang jadi. Ya. Ketika kepentingan kita bertabrakan dengan kepentingan Allah,
maka kita yang harus tunduk pada kehendak Allah. Mengabaikan kepentingan kita. Yang ketiga, katakan amin. Saudara, itu yang akan memberikan kepada kita sebuah gambaran bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus adalah ketika adanya konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bapa. Maka kepentingan Tuhanlah yang harus diutamakan, saudara. Saya berbangga dengan saudara yang hari ini beribadah. Mungkin ada banyak orang yang tidak beribadah hari ini karena berbenturan dan keinginan pribadi. Ya, ayo dong olahraga pagi, minggu pagi. Dan saudara menjawabnya, sorry ya, minggu pagi aku kebaktian nih, ibadah ya. Ayo dong jalan-jalan, healing-healing. Berangkat jam berapa? Jam 7, aduh itu jam ibadah saya, ya kan. Padahal saudara senang, saudara berkata begini, ya sudah kamu jalan dulu nanti pulang kebaktian saya susul. Kan bisa begitu juga ya. Ketika kepentingan kita dengan kepentingan Bapa bertabrakan, ingat baik-baik, kau mesti mengutamakan kepentingan Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini adalah cara berpikir Kristus. Pikiran Kristus pikirannya kayak gitu, saudara. Bukan menuruti keinginannya. Berkonflik dengan orang. Marah. Mau ribut dengan orang. Saudara, pikirannya bagi orang dunia berkata, kamu kalau lawan menang. Tapi saudara begini, kalau aku ribut, orang jati barang ngerti semua, maka nama Tuhan dipermalukan. Sudahlah. Biar orang ngomong aku kalah enggak apa-apa, dianggap aku lemah enggak apa-apa, yang penting jangan mempermalukan nama Tuhan. Saudara, itu namanya pikiran Kristus kayak gitu. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan Bapa. Tunduk pada kepentingan Bapa, saudara. Bahkan termasuk dalam kehidupan kita, saudara. Kami diberkati gedung di Magelang 2014. Ruko tiga ruko ya. Dan kami bangun dari awal sehingga kami bisa ada tanpa sekat, tanpa tiang-tiang, tinggi 8 meter saudara. Dan kami bangun sesuai dengan kehendak saya ketika saya meminta orang menggambarnya. Ada balkon ya kurang lebih 300-an orang lah bisa untuk sekali ibadah. Saudara, waktu saya khotbah pertama kali, untuk mengumpulkan persembahan jemaat. Yuk kita jangan jadi gereja kontraktor terus. Kita kontrak terus puluhan tahun, 10 tahun, belasan tahun ya. 13 tahun kita kontrak sana, kontrak sini. Usung-usung. Terakhir kami harus kontrak di rumah makan. Ya kami pernah kontrak di rumah makan yang pagi set alat. Selesai kebaktian bongkar karena kita hanya sewa cuma 2,5 jam. Saudara. Dan kami lakukan bertahun-tahun kayak gitu saudara. Sampai suatu saat saya ngomong jemaat, yuk kita mulai kumpulan persembahan, yuk kita sama-sama together weekend, kita akan mengumpulkan persembahan untuk kita beli gedung. Saudara, ketika kami saya pertama kali khotbah, bagaimana kita yuk, kita beli gedung. Ya. Hari ini gedungnya tahun 2018 semua sudah lunas ya saudara ya. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi saya mau cerita, awal waktu itu kami mencanangkan, wah ini biayanya sekian miliar buat saya hal yang majelis gereja tanya, ini pengurus gereja, Pak Pendeta, duitnya ada berapa? Kas gereja, saya ngomong kok tanya duit, kamu aja tahu kok ya kan. Kita ini kan kontrak terus ya, ngumpulin duit ya. Nanti 3 tahun ngumpul 100 juta, bayar kontrakan lagi 120 juta. Kumpulin duit, nanti 3 tahun bayar lagi 120 juta. Setahunnya 40 juta, bayarnya 3 tahun sekali, ngumpulin entek lagi saudara. Maka ketika kita ngomong, Pak duitnya ada berapa? Enggak ada duit, ya kan? Tapi kita percaya kita jalan sama Tuhan. Dan kita orderkan kolekta yang pertama. Ketika kolekta pertama diedarkan, saudara, ada sebuah cincin yang masuk di kantong kolekta. Cincin. Enggak gede, enggak ada berlian ya, juga ya. Cincin biasa, cincin kawin. Nah waktu masukkan di situ kan saya ada yang ngitung lapor kepada Ibu Gembala kan. Bu ini ada cincin bu di dalam. Nah kita kan nggak mau langsung GR, ini persembahan kan gitu. Jangan-jangan orang masukin cincinnya jatuh kan gitu kan.
Maka minggu depan kami ini umumkan, saudara ya. Saudara-saudara, persembahan minggu kemarin itu ada cincin. Apa yang merasa kehilangan, yang nyemplung, ambil, boleh diambil, ya kan? Silahkan, begitu ya. Tapi kemudian ada sebuah keluarga datang pada kami dan ngomong, Pak, itu memang kami persembahkan. Oh, puji Tuhan, ya kan? Dan kami jual pun bukan cincin yang mahal. Harganya paling waktu itu sekitar 3,5 juta ya, Mam ya. 3,5 juta, saudara. Bukan persembahannya gede. Maksudnya yang sampai, kan butuhnya kan miliar-miliar, sudah ya. Tapi maksud saya begini, saya mau cerita. Keluarga ini keluarga yang sedang mengalami kesulitan keuangan yang parah. Mereka baru saja kena tipu orang sampai habis rugi 800 juta, masih sisa utang 600 juta, Anda bayangin saudara. Mobil dijual, rumah dijual habis-habisan. Saudara. Dia ngomong gini, Pak Tony, Bapak kan lihat ibu istrinya ya. Bapak kan lihat saya itu nggak punya apa-apa, anting pun saya nggak punya. Ya, hanya satu-satunya barang berharga ya cincin, ya kan. Jangankan kalung, anting, tanda perempuan pun saya nggak punya, dia ngomong. Saking miskinnya orang ini, saudara. Hanya satu-satunya. Tapi waktu saya mendengar firman Tuhan, saya sadar. Ini sih bisa tak jual, bisa buat kami makan. 3,5 juta buat kami besar. Bisa kami makan, tapi ternyata gereja lebih memerlukan. Gereja lebih memerlukan. Maka kami persembahkan. Saudara, saya berkata Tuhan pasti berkati. Hari ini berkati. Saya berapa kali doain anaknya 2 sekarang udah punya rumah di Semarang. Saudara. Itu diberkati punya rumah makan di Magelang rame. 2 anaknya udah punya rumah masing-masing. Belum nikah tapi udah punya rumah masing-masing. Saudara. Saya ngomong ibu pasti diberkati Tuhan. Tapi yang saya senang adalah saya bangga begini. Ketika dia ngomong, bagi kami Pak itu adalah barang berharga. Tapi saya sadar gereja lebih memerlukan. Pekerjaan Tuhan lebih memerlukan. Orang dunia ngomong, bodoh kowe, ya kan? Saudara-saudaranya enggak Kristen ngomong gini, bodoh dihapusi pendeta kowe, ya kan? Itulah orang-orang dunia. Tapi orang yang punya pikiran Kristus ngomong, enggak, Bapak lebih memerlukan. Ya, bukan Tuhan enggak cukup ya, tapi dia ngomong pekerjaan Tuhan lebih memerlukan. Maka dia kirimkan berkat itu, saudara ya. Cincin yang hanya satu-satunya barang berharga miliknya. Mengutamakan kepentingan Bapa daripada kepentingan pribadi. Ayat yang terakhir, next. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bagi Yesus, kepentingan Bapa lebih penting. Kalau aku harus mati di atas kayu salib, oke, tidak masalah. Yang penting Bapa dipermuliakan, yang penting Bapa hatinya disenangkan. Hari ini, maukah kita mengutamakan kepentingan Tuhan dalam hal ibadah, dalam hal doa, dalam hal berbagai hal. Semua apa yang kita punya, berkat kita. Kalau Bapa memerlukan, kalau pekerjaan Tuhan memerlukan, maukah kita ketika ada konflik kepentingan antara kepentingan Bapa, kepentingan pekerjaan Tuhan dengan kepentingan kita, maukah kita berkata yang penting Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, engkau punya anak yang pinter. Kau berkata, engkau jadi insinyur nak, tak sekolahkan sampai Amerika. Tapi kemudian Tuhan memilih anak saudara menjadi hamba Tuhan. Maukah engkau berkata, Tuhan aku persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Ketika ada konflik kepentingan, belajarlah untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka next, bagi yang terakhir pemain musik bisa siap. Mari kita baca sama-sama hal ini. 2, 3, memiliki pikiran Kristus menghasilkan perkenanan Tuhan. Tuhan senang. Bapa berkata inilah anak yang kukasih. Kepada aku berkenan. Saudara, pikiran Kristus membuat hati Bapa berkenan. Setiap apa yang dilakukan Bapa membuat dia berkenan. Maka hari ini kita mesti belajar untuk hidup dalam kebenaran ini. Jangan hidup dengan pikiran-pikiran dunia. Jangan orang berkata yang wajar sajalah. Orang dunia berkata begini, jadi Kristen yang biasa sajalah. Tidak usah fanatik. Sing biasa wae. Saudara, saya selalu menyerukan begini ya. Jangan fanatik terhadap sebuah namanya kekristenan. Tapi fanatiklah dengan Yesus.
jalan dengan Yesus. Amin. Kalau sesuatu pikiran dunia berbeda dengan pikiran Kristus, engkau mesti mengutamakan Kristus, ya kan? Ini namanya fanatik dengan Yesus. Saudara, saya mesti fanatik dengan Yesus. Karena dialah yang menjadi sumber berkat kita. Jangan kita lemah. Pikiran Kristus pikiran yang suci. Pikiran Kristus adalah pikiran yang pasti semua mungkin. Hari ini mungkin ada masalah yang kita hadapi begitu berat. Ada tantangan berat, mungkin Anda berkata, Pak saya sudah doakan sudah berbulan-bulan, rasanya sudah nggak ada jawaban. Tapi percayalah, pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Semua serba mungkin, penyakitmu pasti sembuhkan Tuhan. Kau berkata, Pak tapi ini penyakit keturunan Pak. Kakek saya meninggal, kena diabetes. Bapak saya meninggal kena diabetes. Saya juga nanti pasti meninggal karena diabetes. Saudara, putuskan hubungan. Putuskan kutuk sakit penyakit keturunan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin.